Selamat pagi semuanya. Sekarang kami dari kelompok yang akan mempresentasikan untuk pertama kali, yaitu mempresentasikan chapter 3 dan 4. Nama saya Joylin. Nama saya Faras. Saya Muhammad Nepaldo. Saya Syafira Putri Indika. Baik, pertama kami akan mempresentasikan materi tentang lingkungan pemasaran. Nah, jadi proses perencanaan strategi pemasaran itu tentu memerlukan fokus kepada kesempatan terbaik dan pengembangan strategi yang tentu dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan dan menyediakan target konsumen dan nilai konsumen. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan banyak sekali komponen. Nah, karena ada berbagai banyak hal yang mempengaruhi lingkungan pemasaran, misalnya saja nih, lingkungan eksternal pemasaran itu dapat dibagi menjadi 4. Ada lingkungan ekonomi, teknologi, politik, dan hukum, serta lingkungan budaya dan sosial. Next, Vi. Nah, ada banyak nih variabel yang tidak bisa diatur oleh manajer pemasaran, sehingga manajer pemasaran itu perlu melakukan analisis lingkungan sebelum melakukan pengambilan keputusan yang terbaik. Misalnya saja, pertama ada komponen perusahaan yaitu tujuan dan sumber yang dimiliki, terus kemudian analisis kompetitor, yaitu kompetitor masa kini dan masa mendatang, terus kemudian manajer pemasaran juga perlu mempertimbangkan lingkungan eksternal pasar seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan setelah itu ketika sudah melakukan analisis terhadap 3 komponen tersebut, perusahaan perlu melakukan kesempatan evaluasi melalui berbagai kriteria screening, jaringan perencanaan, dan juga perencanaan berbagai produk yang beragam. Kemudian setelah melakukan kesempatan evaluasi, kemudian perusahaan bisa menentukan kesempatan terbaik yang akan diraih. Next, Vi. Kira-kira jika digambarkan dalam bentuk diagram, akan seperti ini. Next lagi, Vi. Nah, tujuan sebagai penentu arah perusahaan. Jadi perusahaan itu sangat-sangat memerlukan tujuan sebagai penentu arah operasi bisnis secara keseluruhan. Perusahaan juga perlu mengetahui nih, agar tahu kemana sih perusahaan ini harus dibawa. Karena penentuan ini cukup sulit, maka oleh karena itu manajer pemasaran perlu terlibat langsung dalam pembuatan penentuan tujuan perusahaan. Nah, pada umumnya ini, tujuan sebuah bisnis itu perlu untuk melakukan yang pertama, turut serta dalam aktivitas yang berguna secara ekonomi dan sosial, terus mengembangkan sebuah organisasi untuk menjalankan bisnis dan strategi yang terakhir, yaitu mengumpulkan cukup profit. Next lagi, Vi. Nah, berguna secara sosial. Bisnis itu nggak akan muncul kalau misalnya nggak ada restu dari masyarakat. Oleh karena itu, sebuah bisnis itu perlu mendapatkan respon positif sebelum bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Yang selanjutnya itu bisa meraih untung. Ini sebenarnya sudah jelas menjadi tujuan sebuah bisnis untuk bisa berdiri. Namun hanya mengatakan mendapatkan untung saja tentu tidak akan cukup. Oleh karena itu, manajemen perlu merencanakan jangka pendek dan jangka panjang perencanaannya dalam meraih keuntungan dan perlu melakukan fokus kepada kedua hal tersebut. Apabila hanya fokus kepada salah satu, perusahaan tentu akan kehilangan profit-profit yang sebenarnya mereka bisa raih. Nah, yang terakhir ada tambahan yaitu mampu menentukan tujuan. Nah, perusahaan itu perlu menentukan tujuannya sendiri yang akan diraihnya nanti. Apabila tidak, maka akan timbul banyak sekali konflik. Nah, alternatif yang biasa dipilih oleh perusahaan yaitu dengan melakukan penetapan pernyataan tujuan yang menatakan tujuan dari keberadaan sebuah perusahaan tersebut. Lanjut lagi, Vi. Nah, ada berbagai catatan nih untuk bisnis yang perlu diketahui. Pertama, seluruh bisnis itu perlu untuk fokus kepada tujuan yang sama. Pernyataan misi memang penting, namun tidak bisa dijadikan pengganti tujuan lebih spesifik. Misalnya, sebuah bisnis berambisi untuk mendapatkan profit sebaik-banyaknya. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, maka dengan kata-kata mengambil profit yang lebih baik itu tidak akan bisa diterapkan secara langsung di dunia nyata. Oleh itu, tujuan spesifik yang dinyatakan manajemen atas harus bisa diterapkan untuk manajemen bawah. Terus yang selanjutnya adalah tujuan perusahaan harus bisa mengarahkan ke tujuan pemasaran. Maksudnya apa? Pernyataan tujuan, maksudnya adalah manajer perusahaan perlu terlibat langsung dalam penentuan tujuan perusahaan. Terus kemudian tujuan perusahaan harus berguna sebagai panduan bagi manajer dalam menentukan kesempatan, baik manajer pemasaran, manajer operasi, manajer keuangan, dan lain sebagainya. Terus kemudian perlu adanya tingkatan tujuan dari divisi marketing sampai ke pembagian 4P. Lanjut lagi, Vi. Lanjut lagi.
Nah, kemudian ada keterbatasan sumber daya dan hambatan pencarian kesempatan. Nah, karena ada keterbatasan sumber daya, sebuah bisnis itu perlu mempertimbangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, yaitu biasanya kekuatan finansial, kapabilitas fleksibilitas produksi, dan juga kekuatan pemasaran. Kekuatan finansial, yaitu perusahaan itu mungkin memerlukan modal yang besar di awal, namun tidak selamanya modal besar di awal itu bisa memberikan kesempatan yang terbaik bagi perusahaan. Selanjutnya itu kapabilitas dan fleksibilitas produksi. Sebuah bisnis mungkin mempunyai keadaan yang berbeda-beda. Ada bisnis yang dapat melakukan produksi yang besar namun tidak fleksibel, dan juga ada bisnis tidak mampu melakukan fleksibilitas yang tinggi, namun mereka bisa memproduksi dalam jumlah yang banyak. Terus yang terakhir ada kekuatan pemasaran. Itu sangat berguna untuk memasarkan produknya nanti, dan ide-ide yang muncul dari kekuatan pemasaran ini bisa dilindungi dalam bentuk paten. Dan juga perusahaan juga perlu mempertimbangkan aspek promosi dan juga harga. Lanjut lagi, Vi. Yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk perusahaan yang terakhir adalah kolaborasi di bidang pemasaran, yaitu kolaborasi yang mampu mengimbangi kelemahan. Mengambil contoh dari kasus Clorox di mana mereka merilis sebuah produk yang bekerja sama dengan berbagai pihak, dan mereka akhirnya bisa meraih untung yang sangat banyak dan meningkatkan brand awareness mereka, menunjukkan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak itu sangatlah penting. Lanjut lagi, Vi. Oke, analisa kompetitor dalam lingkungan kompetitif. Memilih kesempatan yang dapat menghindari persaingan langsung itu sangat penting, karena lingkungan kompetitif itu mempengaruhi jumlah dan jenis kompetitor harus dihadapi oleh manajer pemasaran. Nah, dalam jangka panjang, pasar itu cenderung menuju ke arah oligopoli, sehingga perlu ditawarkan seragam, dan oleh karena itu manajer pemasaran perlu untuk mempertimbangkan aspek-aspek strategi pemasaran yang diambil. Lagi, Vi. Nah, catatan untuk bisnis adalah, pertama, lingkungan tanpa persaingan itu sangatlah langka. Oleh karena itu, sebuah bisnis perlu bersiap untuk menghadapi persaingan-persaingan yang ada. Terus yang kedua, persaingan monopolistik itu cukup umum dan menantang. Oleh karena itu, sebuah bisnis perlu mempertimbangkan strategi pemasaran yang sangatlah kuat agar bisa bersaing di pasar monopolistik ini. Lanjut lagi, Vi. Nah, analisa kompetitor untuk menemukan keuntungan kompetitif. Untuk menghindari persaingan langsung, maka perlu memuaskan kebutuhan konsumen dan perlu menentukan penyediaan nilai. Analisa kompetitor yaitu pendekatan terorganisir untuk menilai kekuatan dan kelemahan, seperti apa sih keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan, apa sih kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan, dan lain sebagainya. Lanjut lagi, Vi. Nah, pertama itu perusahaan itu perlu mempertahankan kompetisi dalam keuntungan dalam jangka panjang, karena kita ingin perusahaan itu tetap bisa bertahan dan tentunya untuk mendapatkan profit dalam jangka panjang. Terus yang kedua adalah perusahaan itu perlu memperhatikan penghambat kompetisi, misalnya regulasi dari pemerintah ataupun pesaing yang sudah sangat kuat ketika sebuah perusahaan itu ingin terjun langsung ke dalam sebuah bisnis. Next, Vi. Nah, yang selanjutnya adalah perusahaan itu perlu mencari informasi dari kompetitor. Manajer itu memang harus aktif mencari tahu tentang kompetitor terkini dan potensial. Nah, mungkin ketika mencari informasi ini akan muncul isu etika seperti memata-matai dan lain sebagainya, yang dimana ini harus menjadi pertimbangan karena memata-matai kompetitor dan memperoleh informasi rahasia secara ilegal itu merupakan tindakan yang ilegal dan mempunyai konsekuensi yang sangat besar. Next. Nah, lingkungan ekonomi itu merujuk kepada kondisi mikroekonomi suatu negara, yaitu pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan juga inflasi. Next, Vi. Nah, lingkungan ekonomi yang perlu dipertimbangkan apa aja sih? Pertama, kondisi ekonomi itu berubah dengan sangat cepat, khususnya di era globalisasi ini. Terus yang kedua adalah strategi pemasaran itu berubah saat terjadi resesi, karena sudah cukup jelas ketika ada resesi, konsumen lebih sedikit untuk bersedia membeli barang-barang dan jasa. Next. Nah, selanjutnya adalah tingkat bunga dan inflasi itu mempengaruhi pembelian secara langsung. Misalnya, ketika tingkat bunga itu tinggi, mungkin pelanggan memilih untuk tidak mengeluarkan pendapatannya untuk membeli rumah ataupun mobil-mobil. Terus yang kedua, yang terakhir adalah ekonomi global itu saling terhubung satu sama lain. Jadi ketika ada suatu krisis yang melanda suatu negara, misalkan kasusnya tersebut, maka kemungkinan besar kasus tersebut akan melanda negara lain dan daerah-daerah lainnya juga. Next. Oke, selanjutnya Selanjutnya saya akan menjelaskan
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lingkungan teknologi. Teknologi merupakan aplikasi sains yang digunakan untuk merubah sumber daya ekonomi ke dalam output. Teknologi sendiri akan memberikan kesempatan dalam bidang marketing, yaitu kesempatan untuk menghasilkan produk baru dan juga proses baru. Contohnya, teknologi menghasilkan aplikasi video conferencing yang dapat membantu orang-orang dalam berkomunikasi. Kedua, transfer teknologi sendiri terjadi dengan rapid. Perkembangan teknologi sendiri harus dimulai dengan adanya orang yang sadar mengenai adanya kesempatan, barulah dari sana perkembangan bisa terjadi. Contohnya seperti Google dan Facebook yang sekarang merupakan perusahaan terbesar di dunia. Teknologi sendiri menawarkan kesempatan yang besar sehingga perkembangannya juga masif. Ketiga, teknologi internet merubah marketing. Internet merupakan sistem yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Teknologi ini memudahkan proses pertukaran informasi, seperti iklan yang mungkin dulu hanya eksis di televisi dan baliho, sekarang bisa merambah ke media sosial. Yang kelima adalah internet merubah cara konsumen berbelanja dan cara penjual memasarkan produknya. Contoh yang sama dapat digunakan lagi. Dengan adanya perkembangan internet juga teknologi, format iklan juga berubah. Seperti dengan adanya Instagram, mungkin penjual akan memilih untuk melakukan endorse kepada selebgram misalnya. Konsumen juga berubah cara berbelanjanya. Di mana kalau misalkan orang dulu untuk berbelanja harus datang ke toko, sekarang bisa membeli barang hanya melalui handphone mereka. Selain itu juga misalkan dulu orang harus mendapatkan informasi mengenai produk dari penjualnya, sekarang orang sendiri itu bisa mencari informasi tentang produk dari internet. Selanjutnya adalah tentang isu teknologi juga menjadi sebuah tantangan. Walaupun membawa banyak kesempatan, bisa saja perkembangan teknologi sendiri ini mendorong penjual untuk memiliki pemikiran yang production oriented karena kemudahan-kemudahan untuk melakukan marketing tadi. Yang ketujuh adalah isu etik dalam teknologi, seperti pengelolaan privasi dari konsumen dan hal apa yang boleh di-share dan harus dijaga. Hal itu menjadi sebuah dilema etik bagi perusahaan yang menggunakan teknologi. Ada juga permasalahan seperti penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan. Intinya ada perbedaan antara kepentingan dari keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dan juga keuntungan bagi orang banyak. Selanjutnya, lingkungan politik. Lingkungan politik sendiri dipengaruhi oleh reaksi dan sikap manusia, kritik sosial, dan juga pemerintah. Nah, bagi orang-orang yang tinggal dalam negara yang sama, biasanya memiliki lingkungan politik yang sama juga. Jika pelaku bisnis berhasil mempelajari lingkungan ini dan mengembangkan strategi yang sesuai dengan mengambil keuntungan dari perubahan political dimension, maka mereka dapat memperoleh kesempatan yang baik. Beberapa hal dalam lingkungan ini yang mempengaruhi marketing, khususnya dalam pasar internasional adalah, pertama, sikap nasionalis. Sikap ini dapat menyebabkan berkurangnya penjualan atau menutup kegiatan pemasaran sama sekali, seperti contohnya negara Cina. Tapi sikap nasionalis sendiri ini juga tidak boleh dilupakan sama sekali oleh para marketer, karena dengan adanya sikap nasionalis ini sendiri, perusahaan-perusahaan lokal di Cina itu mengalami perkembangan yang besar. Selanjutnya, regional groupings menjadi lebih penting. Hal ini menghasilkan unifikasi Eropa dan juga free trade bagi negara-negara di Amerika Selatan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat unifikasi pasar Eropa dan juga NAFTA yang membangun kerjasama dagang. Selanjutnya, lingkungan legal atau hukum. Lingkungan ini berkaitan dengan lingkungan politik. Perubahan dalam lingkungan politik dapat menyebabkan perubahan juga dalam lingkungan legal. Lingkungan legal penting karena menetapkan aturan dasar bagi operasi bisnis dalam masyarakat. Lingkungan ini bisa bersifat mengekang, tetapi juga bisa membentuk kesempatan bagi bisnis melalui perubahan perundang-undangan dan juga interpretasinya. Berikut ini adalah beberapa bentuk lingkungan legal di Amerika Serikat. Yang pertama adalah mencoba mendorong kompetisi. Yang kedua adalah hukum anti-monopoli dan perencanaan marketing mix. Yang ketiga adalah penuntutan merupakan hal yang serius. Yang keempat adalah hukum tentang perlindungan konsumen, bukan merupakan hal yang baru. Yang kelima adalah makanan dan obat-obatan diatur. Yang keenam, keamanan produk diatur. Hukum negara bagian dan juga lokal itu beragam. Memahami konteks perundang-undangan itu menjadi hal yang penting. Dan yang terakhir adalah hukum dan penegakan berbeda di setiap negara. Selanjutnya, yang terakhir adalah lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan ini menjelaskan mengenai mengapa dan bagaimana manusia itu hidup dan berperilaku. Hal ini akan mempengaruhi pola konsumsi dan juga kemudian mempengaruhi lingkungan-lingkungan lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan ini adalah bahasa yang digunakan sehari-hari, pendidikan yang diperoleh, kepercayaan mereka, makanan yang mereka makan, gaya berpakaian, dan tempat tinggal mereka, dan juga pandangan mereka tentang karir, pernikahan, dan juga keluarga. Selanjutnya, lingkungan ini tuh menjadi penting karena walaupun perubahannya itu perlahan, tapi efeknya itu sangat besar.
Manajer yang berhasil mengidentifikasi perubahan terlebih dahulu akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Contoh perubahan yang terjadi saat ini itu adalah perubahan perspektif tentang peran perempuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan screening kriteria untuk menghasilkan strategi. Perusahaan yang progresif akan selalu mencari kesempatan. Saat perusahaan berhasil mengidentifikasi kesempatan, maka penting untuk melakukan tindakan screening dan juga evaluasi. Hal ini penting karena tidak selalu perusahaan dapat mengejar semua kesempatan yang ada. Perusahaan perlu menyesuaikan kesempatan dengan sumber daya dan juga objektif yang dimiliki oleh perusahaan. Pertama, perusahaan perlu menganalisis sumber daya untuk mengidentifikasi kelebihan dan juga kelemahan, environmental trends yang dihadapi oleh perusahaan dan juga objektif perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat menggabungkan hal tersebut ke dalam produk marketing screening kriteria. Screening kriteria yang ada perlu mencakup aspek kuantitatif dan juga kualitatif. Aspek kuantitatif terdiri dari objektif perusahaan seperti penjualan, profit, dan juga return on investment, sedangkan kualitatifnya itu terdiri dari pertimbangan mengenai bisnis apa saja yang ingin dijalankan oleh perusahaan, bisnis apa saja yang tidak ingin digeluti, kelemahan yang harus dihindari, dan juga sumber daya atau kelebihan serta tren yang harus dikembangkan oleh perusahaan. Membangun screening kriteria sendiri bukan merupakan hal yang mudah, tetapi penting untuk dilakukan. Melalui kegiatan ini, orang lain dapat memahami langkah yang ingin ditempuh oleh manajer, dan juga kegiatan marketing dilakukan dengan dasar ini, dan bukan hanya dengan feeling. Jadi, screening kriteria ini sendiri membangun alasan logis dibalik dilakukannya kegiatan marketing yang bersangkutan. Kriteria yang dibuat harus dapat dicapai. Oleh karena itu, opportunity yang berhasil melewati screening akan dibentuk menjadi strategi untuk diimplementasikan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Dalam melakukan screening kriteria juga bisa melalui General Electric Strategic Planning Grid, yang dari grid ini menganalisis dari dua dimensi, yaitu pertama dimensi keatraktifan industri yang di mana manajer membuat penilaian berdasarkan ukuran pasar, growth rate, nature of competition, bagaimana pengaruh hukum terhadap planning tersebut. Lalu dimensi yang selanjutnya adalah dimensi kekuatan bisnis. Pada dimensi ini, manajer fokus pada kemampuan perusahaan tersebut untuk memenuhi rencana pemasaran dengan efektif. Dalam membuat penilaian dimensi ini, manajer cenderung menilai apakah orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut kompeten dan memiliki talent yang cocok untuk mengimplementasikan rencana tersebut atau tidak. Selanjutnya, rencana strategis untuk perusahaan multiproduk ada dua. Pertama ada strategic business unit, yaitu unit organisasional dalam sebuah perusahaan besar yang fokus pada pemasaran beberapa produk. Nah, biasanya produk ini juga bisa jadi berbeda dengan produk yang dipasarkan oleh perusahaan besarnya. Selanjutnya ada portfolio management. Portfolio management itu adalah di mana manajer memperlakukan produk-produk alternatif, divisi atau SBU seperti investasi saham yang dapat diperjualbelikan secara finansial. Selanjutnya, dalam mengevaluasi peluang di pasar internasional, sebenarnya memiliki kemiripan dengan ketika kita mengevaluasi peluang di pasar domestik. Namun, pendekatannya agak berbeda karena tidak semua negara memiliki kondisi yang sama. Ada negara yang politically unstable dan ada juga negara yang memiliki masalah-masalah tersendiri. Lalu ini ada continuum of environmental sensitivity. Ini menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan yang menjual basic commodity consumer product itu lebih mudah sukses secara besar dibanding perusahaan-perusahaan yang menjual seperti industrial product atau consumer products that are linked to cultural variables. Nah, selanjutnya kelompok kami juga akan menjelaskan chapter 4. Mencari peluang dapat dimulai dengan memahami pasar. Pasar perusahaan adalah sekelompok konsumen potensial dengan kebutuhan yang mirip yang bersedia untuk menukarkan sesuatu yang bernilai dengan barang atau jasa yang dijual. Perusahaan harus fokus pada target pasar yang spesifik agar dapat memilih pemasaran yang tepat. Dalam mencari suatu strategi pemasaran, perusahaan harus mempersempit pasar tersebut agar lebih mudah mendefinisikan pasar dengan terbatas pada produk yang mereka jual.
Selanjutnya, perusahaan juga harus memfokuskan strategi pemasaran dengan segmentation and positioning. Perbedaannya adalah segmentation itu ketika kita mendefinisikan pasar generik dan pasar produk, lalu memahami tipe dimensi yang digunakan untuk melakukan segmentasi pasar, mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi segmen, menentukan segmen mana yang ditargetkan, dan lalu menggunakan pendekatan segmentasi. Sementara pada differentiation dan positioning, kita harus sebagai perusahaan harus memahami sudut pandang konsumen menggunakan teknik positioning, mengevaluasi preferensi segmen, melakukan diferensiasi pada marketing mix, lalu mengetahui hubungan antara positioning dan targeting. Dari sudut pandang pemasaran, pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar produk dan pasar generik. Perbedaan utama dari pasar generik adalah pada pasar generik, perusahaan menargetkan untuk memuaskan kebutuhan konsumen yang secara general sama, sedangkan kalau pasar produk, kebutuhan konsumen yang ingin disatisfy oleh perusahaan itu kebutuhannya mirip-mirip dan agak serupa, jadi lebih spesifik gitu ke kebutuhan yang disasar. Nah, ini adalah contoh penamaan pasar produk dan pasar generik. Pada pasar produk, produk tersebut mengandung jenis produk, kebutuhan konsumen, jenis konsumen, dan area geografis. Sementara di pasar generik, hanya tidak mengandung jenis produk. Nah, jenis produk ini lebih ke dia mendeskripsikan produk itu secara spesifik. Agar lebih jelas, kita dapat mengambil contoh Lifebuoy. Nah, Lifebuoy ini sebagai perusahaan, dia kan memasarkan sabun. Di pasar generik, sabun dan produksi Lifebuoy bersaing dengan sabun dan produksi perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas sabun. Nah, namun di pasar produk, Lifebuoy sendiri kan memiliki dua jenis sabun mandi, yaitu sabun batang dan sabun cair. Jadi, intinya di pasar produk, dia berusaha menyasar kebutuhan konsumen yang lebih spesifik, karena tidak semua konsumen menyukai sabun batang, tapi tidak semua juga menyukai sabun cair. Selain itu, Lifebuoy juga memproduksi berbagai varian, baik sabun batang maupun sabun cair, seperti yang bisa lihat di sini ada yang lemon fresh, matcha, dan ini ada yang bentuk sabun batangnya juga untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih spesifik. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya akan bahas tentang segmentasi pasar, akan menentukan target pasar yang memungkinkan. Di sini ada 2 step untuk menentukan untuk mensegmentasikan suatu target pasar. Jadi pertama, suatu perusahaan harus menentukan apa produk secara luasnya yang akan diambil perusahaan itu. Lalu perusahaan harus mensegmentasi lebih kecil lagi pasar-pasar untuk menentukan strategi dari market yang tepat. Sebagai contoh, misalnya suatu perusahaan milih pengendara sepeda untuk menjadi target pasar mereka, maka perusahaan tersebut harus membagi pengendara sepeda tersebut ke dalam beberapa submarket lagi. Misalnya adalah orang-orang yang suka berolahraga, emang orang-orang yang environmentalist, terus transportation riders, lalu ada off-road adventures, dan socializers. Next. Lalu untuk kriteria dalam segmentasi suatu produk pasar yang luas, pertama adalah homogen. Untuk segmentasi suatu produk pasar yang lebih luas, pertama kita harus melihat apakah target pasar tersebut memiliki ketertarikan yang sama terhadap satu marketing mix. Ketika suatu pasar itu memiliki satu ketertarikan yang sama terhadap satu marketing mix, maka kita harus mensegmentasikan mereka dalam satu segmentasi. Kedua, heterogen. Ketika suatu target, ini adalah kebalikan dari homogen, di mana ketika suatu target pasar itu memiliki perbedaan ketertarikan dalam marketing mix, maka kita harus membedakan segmentasi antara satu pasar dengan pasar yang lain. Ketiga, substansial. Substansial artinya satu segmen pasar harus cukup besar untuk menghasilkan laba atau profit. Keempat, operasional. Operasional berarti dimensi segmentasi atau patokan-patokan kita untuk membedakan segmentasi antara satu segmentasi dengan segmentasi yang lain yang digunakan harus berguna oleh perusahaan untuk menentukan marketing mix yang cocok untuk segmentasi pasar yang sudah kita segmentasikan sebelumnya. Next. Sebagai contohnya Lifebuoy. Di sini Lifebuoy bisa dilihat mereka masing-masing dari produk memiliki perbedaan kemasan, perbedaan jenis produk, dan perbedaan harga dan paket. Misalnya untuk yang Kasturimas itu adalah produk Lifebuoy yang diperuntukkan untuk segmentasi pasar mereka yang untuk orang-orang berhijab. Lalu misalnya yang kemasan ekonomis yang sabun itu mungkin diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin mencari produk-produk Lifebuoy dengan harga yang lebih terjangkau. Lalu untuk yang refill dan untuk mereka juga Lifebuoy juga membagi produknya dengan kemasan yang refill dan kemasan yang lebih kecil
untuk berdasarkan segmentasi pasar yang sudah mereka buat sebelumnya. Next. Lalu dimensi-dimensi yang digunakan untuk mensegmentasi pasar, yang pertama adalah kebutuhan seharian dan bagaimana suatu barang dan jasa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Di sini artinya dimensi tersebut akan berpengaruh terhadap produk yang akan dikeluarkan dan promosi yang digunakan oleh perusahaan. Apa yang pasar butuhkan dan perlu ketahui terhadap tawaran perusahaan tersebut. Lalu kedua adalah urgensi dalam memuaskan kebutuhan dan menarik pasar. Hal tersebut mempengaruhi lokasi dan dan ke arah lamanya pendistribusian produk dan berapa besar harga yang bisa diterima oleh pasar. Lalu ada lokasi geografis dan demografis pasar. Di sini akan mempengaruhi lokasi pemasaran produk di mana dan kepada siapa promosi tersebut produk tersebut dapat dilakukan. Next. Lalu di sini ada step-step dalam mensegmentasi produk pasar. Yang pertama harus kita lakukan adalah suatu perusahaan harus menentukan produk market yang mau mereka beli, yang mau mereka bawakan berdasarkan strength yang dimiliki oleh perusahaan dan kompetitors yang ada. Lalu mereka harus melihat apakah kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh para customer ke depannya. Lalu setelah itu mereka harus mengkotak-kotakan segmentasi sebelumnya. Mereka harus melihat customer-customer mana yang memiliki ketertarikan marketing mix yang sama, lalu menjadikan mereka dalam satu segmentasi. Lalu keempat, mereka akan menentukan dimensi-dimensi apa yang jadi penentu atau pembeda antara satu segmentasi dan segmentasi yang lain. Setelah itu mereka akan menamai segmentasi mereka masing-masing segmentasi. Lalu setelah itu mereka mengevaluasi apakah segmentasi yang telah mereka buat itu benar atau tidak. Setelah itu terjadi, mereka harus melihat apakah ukuran dari masing-masing segmentasi ini seberapa besar. Lanjut, Pi. Lalu beberapa teknik mutakhir lain dalam segmentasi, dalam artian kita menggunakan bantuan teknologi. Yang pertama adalah customer database. Customer database itu adalah suatu perusahaan bisa menggunakan suatu database atau recent history search mereka, recent history customer mereka untuk melihat langkah pemasaran yang tepat untuk sang customer ke depannya. Misalnya ketika saya mencari HP bermerek Samsung di suatu e-commerce, maka kedepannya kemungkinan besar e-commerce tersebut akan memberikan saya rekomendasi HP bermerek Samsung juga. Lalu clustering sebenarnya sama seperti segmentasi sebelumnya. Yang membedakan adalah clustering biasa dibantu oleh komputer. Next, week. Lalu terakhir ada diferensiasi memengaruhi sudut pandang pasar. Di sini kesimpulan dari apa yang telah saya dan Vivi jelaskan di chapter 4, diferensiasi sangat penting karena bisa memberikan marketing yang lebih baik dan lebih cocok untuk para segmentasi-segmentasi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Lalu di sini juga bisa membantu perusahaan untuk memposisikan diri mereka yang nantinya akan memberikan pandangan yang berbeda terhadap pasar. Dan akhirnya bisa memberikan pandangan yang berbeda dibanding dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Lanjut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.